Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Oke, kembali lagi bersama saya Aziz Al-Awalia di acara Teater Geni Bincang-Bincang. Dan tamu Teater Geni kali ini adalah Ketua Umum Dema Institut Agama Islam Cirebon, Mas Aditya Kuswanto. Bener ya namanya? Bener. Iya, bener. Aditya Kuswanto. Oke, kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang Dema keorganisasian bersama tamu saya Mas Aditya Kuswanto. Oke, ini Mas Adit ini langsung aja lah. Ya, biasa kan saya basa-basi banyak gitu tuh karena nggak ngerokok jadi. Astagfirullah. Ya, ini kan Mas Aditya kan sebelum menjadi ketua ya, menjadi ketua kan ikut terlibat, ikut kontribusi juga di kepengurusan Dema sebelumnya. Iya, betul. Kalau boleh tahu itu sebagai apa, Mas Adit? Di angkatan sebelumnya, saya sebagai wakil ketua 2. Wakil ketua 2 dan ketua Demanya itu? Ketua Demanya Mas Iwan. Mas Iwan. Iya. Jurusan IAT juga ya, Mas Adit? IAT juga. Iya. IAT mendominasi ya itu Iya. kacau. Tarbiyah kalah. Nantilah tahun depan Sarul maju Tarbiyah. Abot saya beli lulus. Oke, yang menarik dari Mas Adit adalah tadi dari wakil ketua 2 naik menjadi seorang ketua umum dan kemarin baru dilantik ya. Iya. Tanggal berapa itu tuh? Kemarin dilantik tuh tanggal 22 November. Tanggal 22 November. Sebenarnya ini Mas, apa yang membuat atau dorongan apa yang membuat Mas Aditya itu memberanikan diri untuk menjadi ketua Dema? Yang intinya alasannya mungkin ya. Iya. Alasan saya mencalonkan diri menjadi ketua Dema. Ya, yang pasti yang pertama tujuan saya itu mengabdi kepada kampus. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya ingin melanjutkan kepemimpinan teman saya itu Mas Iwan. Dan yang pasti tujuan utama saya itu ingin memajukan, kemudian ingin mengembangkan Dema ke depannya supaya lebih baik lagi. Oke. Gitu. Jadi memang tujuan dari Mas Aditya itu menyalonkan diri menjadi ketua umum Dema itu pertama mengabdi itu sudah pasti sebagai mahasiswa sininya. Masa nggak mengabdi? Kartu merah nanti. Mengabdi kemudian memajukan dan menggemakan kampusnya ya, kampus dan Demanya serta organisasi-organisasi yang lainnya. Tapi saya yakin Mas Adit juga tahu bahwa realita di kampus IAIC itu adalah kebanyakan mahasiswanya itu kebanyakannya nggak semua, kebanyakannya itu adalah karyawan gitu loh. Ya. Ini nggak bisa dipungkiri menghadapi realitas di kampus IAIC yang seperti itu, strategi apa yang Mas Adit sudah rencanakan kalau boleh tahu, kalau boleh kepo gitu? Itu yang berkaitan dengan apanya? Iya, aktivitas keorganisasiannya dibenturkan dengan pengurus Dema atau ya pengurus Dema yang Mas Adit pilih karena kebanyakan tadi karyawan. Nah, ini biar tetap eksis, tetap menjaga eksistensi Dema dan eksistensi kampusnya. Walaupun mereka sambil bekerja tapi aktif juga untuk berorganisasi gitu loh. Ini ya maaf sebelumnya saya pikir ini agak susah gitu loh. Agak susah karena memang ketika ditawarkan pada kenyataan kita harus kuliah, kerja dan organisasi, kita memilih lebih kuliah dan kerja gitu loh. Nah, ini ditambah lagi dengan aktivitas organisasi. Artinya kan saya pikir ada strategi-strategi yang kayaknya asik gitu loh. Melihat realitas seperti itu. Karena kan ketika sebelum adanya kepengurusan Dema yang sekarang, itu kan awalnya ada wawancara terlebih dahulu. Jadi setiap yang mencalonkan menjadi pengurus Dema itu ada wawancara dulu. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui kesibukan apa yang sedang dijalani oleh setiap calon pengurus tersebut. Kemudian bakatnya di bidang apa, potensinya di bidang apa, dan kita juga melihat waktu mereka luangnya di mana saja gitu.
Makanya nanti ketika di pengurusan Dema yang sekarang itu yang posisinya itu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap orangnya. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu strategi aja melakukan seleksi ya, Iya, melalui interview, wawancara kepada calon-calon pengurus Dema itu sendiri. Kalau saya boleh tahu, kebanyakan pengurus Dema itu semester berapa, Mas? Pengurus Dema yang sekarang gitu. Yang sekarang itu kebanyakan semester 5. Semester 5? Iya, semester 5. Semester 5. Ketiga ada nggak? Tiga? Semester 3 ada, tapi hanya sedikit. Jadi saya ngeraba-raba, kayaknya Mas Adit mau coba mengkombinasi ya. Kombinasi semester 5 dan semester 3. Yang semester 5 pernah ikutan Dema juga kayaknya. Atau memang murni sebelumnya belum ikutan organisasi yang semester 5? Kalau di yang semester 5 itu ada yang sebelumnya udah ikut ke pengurus Dema. Tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Kebanyakannya yang baru-baru. Semester 5 tuh? Iya. Oh, yang semester 3? Yang semester 3. Kalau semester 3 itu baru semua. Berarti kalau dipresentasikan, maaf, yang punya pengalaman di ranah keorganisasian bisa dikatakan 80 ya? Atau gimana? 80-20 perbandingannya? Pengurus Dema yang sekarang itu emang mereka ada yang sudah aktif di Hima dan UKM sebelumnya. Tetapi ada juga yang belum aktif. Tuh. Oke, ini kan menarik ya, karena memang mencoba mengkombinasikan antara yang berpengalaman dan yang belum terlibat langsung sama organisasi, entah UKM, entah Hima, entah Dema itu loh. Nah, untuk apa ya bahasanya ya, saya bingung. Untuk membekali nih yang belum pengalaman, Mas Adit punya apa ya, punya terobosan apa nih? Karena nggak bisa dipungkiri Dema menjadi pusat organisasi di kampus gitu loh. Dimanapun, saya pikir kampus manapun menjadi pusat. Gitu. Untuk itu nanti akan diadakan upgrading. Upgrading itu tujuannya supaya Dema itu bisa berjalan sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Jadi nanti akan diadakan upgrading itu untuk seluruh pengurus Dema. Dan nanti juga rencananya akan ada upgrading untuk Hima dan UKM. Gitu. Oke, jadi menarik guys, upgrading. Ya karena ini posisi upgrading saya pikir sangat sangat diperlukan sekali di ranah keorganisasian gitu loh. Biar tahu kita butuh apa, yuk kita bekali. Kita kurang apa, yuk kita tutupi melalui upgrading itu ya. Makanya tadi formula dari Mas Adit menyikapi pengurus Dema yang katakanlah belum terlibat di organisasi manapun, mencoba ditutupi melalui kegiatan upgrading itu ya. Oke. Ini yang menarik Mas. Ini pertanyaan saya nyimpen pertanyaan ini dari lama. Mas Adit ketika sudah dilantik menjadi ketua Dema, mau membuat pembaruan apa di kampus YIC itu? Pembaruan untuk internal Dema atau untuk semuanya? Semua. Jadi pembaruan yang akan kami lakukan sekarang itu membenahi terlebih dahulu internal Demanya. Internal Dema. Jadi rencananya angkatan sekarang itu ada pembenahan yang sifatnya untuk membangun supaya Dema kedepannya lebih baik lagi. Kemudian nanti juga ada pembenahan Hima dan UKM. Gitu. Jadi supaya nanti Dema, Hima dan UKM bisa berjalan sesuai dengan pedomannya dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Oke, jadi memang di semua lini ya. Tapi Mas Adit, saya ngebaca tadi dari ungkapan Mas Adit ingin membenahi internal Demanya dulu ya, internal Demanya dulu. Dan kalau boleh kepo lagi ya. Dia harus kepo. Kalau boleh kepo lagi, untuk pembenahan internal Dema itu sendiri, Mas Adit mempunyai targetan waktu nggak? Misal, saya membenahi internal Dema di ranah manajemen SDM lah, katakanlah 2 bulan. Kemudian manajemen administrasi Dema
katakanlah 2 bulan, punya apa ya? Punya batasan waktu, punya deadline waktu nggak untuk internal Dema ini saya mau benahi sekian waktu gitu. Kalau target sudah dibuat itu 3 bulan. Oke. Insya Allah nanti kami berusaha bareng-bareng dengan pengurus yang lainnya. Dalam waktu 3 bulan kita benahi internal Dema terlebih dahulu. Kalau di presidennya kan 100 hari kerja ya. 100, ini 100 hari kerjanya Mas Aditya. Nanti kita menyimak guys. Seru nih. Berarti ya fokus 3 bulan untuk membenahi internal Dema ya. Internal Dema yang apa ya? Saya bingung nyari bahasanya. Jadi ada enggak katakanlah celah di kepengurusannya Mas Iwan itu yang Mas Adit ingin tutupi di kepengurusannya Mas Adit? Ada salah satu contoh celah, katakanlah, wah ini kayaknya harus dibenahi di tahunnya saya gitu, katakanlah, ada nggak? Pasti ada. Iya. Paling dalam hal masalah komunikasi sesama pengurus. Okay. Karena yang namanya organisasi itu kan ibaratnya keluarga. Jadi satu sama lain harus ada komunikasi, harus ada koordinasi. Jadi dalam segala hal apapun itu harus ada komunikasi satu sama lain. Oke. Seberapa penting menurut Mas Adit komunikasi dalam organisasi itu? Menurut saya sangat penting. Iya. Karena organisasi ini bisa berjalan ya dengan adanya kerjasama antar sesama anggotanya. Karena organisasi ini tidak akan berjalan kalau hanya dijalankan oleh hanya satu orang. Iya. Sabar Mas Adit. Oke. Memang komunikasi dalam organisasi memang penting. Tadi Mas Adit menjabarkan bahwa ini bisa menjadi, ketika kita miskomunikasi bisa menjadi salah paham, dan salah paham ini berefek pada proses, dan proses menentukan hasil juga gitu loh. Makanya di keorganisasian sangat perlu yang namanya komunikasi dalam artian info, garis-garis instruksi, dan itu saya pikir harus jelas, harus gamblang gitu loh. Oke, kalau boleh tahu, saya kalau boleh tahu terus ya kepo. Kepo terus. Kayak kalau ini jumlah pengurus tahun sekarang, Jumlah pengurus tahun sekarang itu ada 32 orang. 32 orang. Ya. Oke. Dibagi menjadi beberapa bidang tuh. Ada 8 bidang. 8 bidang. Ya. 8 bidang. Bidang-bidangnya apa aja? Ada bidang keagamaan, kemudian pendidikan, kemudian ada kesenian dan rekreasi, kemudian bagian dalam kampus, luar kampus, kemudian ada komunikasi informasi, kemudian ada ekonomi dan kewirausahaan, kemudian ada sosial yang terakhir. Oke. Kabinet. Menteri-menterinya Mas Adit. Kalau dulu kan BEM ya. Kalau dulu BEM. Ya, dulu BEM. Sekarang kan bukan Pralim, ya peralihan menjadi perubahan Dema, iya. Dari BEM menjadi Dema. Nah, kalau dulu mah gagal Mas Adit, presiden mahasiswa, sekarang ketua Dema. Iya, makanya kalau dulu mah gagal. Dulu mah gagal presiden dan bahasa kan menteri departemen agama dan lain sebagainya gitu. Sekarang ya bidang, ya Allah, sabar Mas Adit. Ya, jadi bukan presiden mahasiswa sekarang nih ya. Iya. Jadi ketua Dematok gitu loh, ketua Dematok. Oke. Apa ya yang Mas Adit analisa atau telusuri aktivitas organisasi di kampus YIC itu sejauh mana berkembangnya gitu loh. Sejauh mana berkembang? Kalau menurut saya perkembangan organisasi di kampus YIC belum begitu berjalan efektif menurut saya. Karena masih ada beberapa hima dan UKM yang belum berjalan dengan baik. Jadi masih ada beberapa hima dan UKM yang belum ada kegiatan sama sekali. Hanya beberapa hima dan UKM yang sudah berjalan. Dan ini PR bagi DM angkatan sekarang untuk bisa menghidupkan kembali, kemudian mengembangkan dan memajukan hima dan UKM yang ada di kampus kita ini.
Sebenarnya faktor apa yang membuat katakanlah Hima atau UKM tersebut tidak tidak aktif lah, tidak aktif. Apa faktor apa Mas Adit yang ditangkap itu? Sejak angkatan sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang hal-hal yang menyebabkan Hima dan UKM-nya ada di kampus kita ini kurang berjalan maksimal. Dan sesuai pantauan saya, itu terkendala karena kesibukan masing-masing mahasiswa. Kan ada yang kerja, kemudian ada yang sudah berkeluarga, ada yang tinggal di pondok. Jadi itu yang penyebab utama. Kemudian ada juga karena kurangnya manajemen ketua Hima dan UKM tersebut. Kemudian ada juga karena kurangnya peminat. Jadi ada beberapa UKM yang memang peminatnya kurang. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan Hima dan UKM ada beberapa yang belum berjalan dengan baik. Salah satunya teater kurang peminat. Hanya orang-orang tersesat yang biasa masuk teater. Berarti orang-orang tersesat. Bahkan beruntung Anda yang tidak memilih UKM teater. Astagfirullahaladzim. Ya artinya faktor utama tadi ya yang saya ungkapkan di awal bahwa memang faktor utama pasifnya organisasi di kampus YIC adalah benturan aktivitas mahasiswanya itu sendiri, dan ini tidak bisa kita menyalahkan mereka karena itu kewajiban mereka juga. Iya, bicara itu ya, wah kita juga nggak bisa ngelarang, tapi kita juga harus tetap menyikapi hal-hal itu, gitu, menyikapi hal-hal itu. Nah, ketika di Dema, di pengurus Dema kan ada juga tuh yang kayaknya sambil kerja. Mas Adi juga kan sambil kerja. Iya. Ketika menghadapi pengurus yang seperti itu, dalam 3 bulan, katakan dalam tempo 3 bulan, pengurus ini tidak memberikan kontribusi yang diharapkan Mas Adit. Apa yang Mas Adit akan lakukan gitu? Yang pertama adalah nanti pengurus harian itu tugas utama pengurus harian, terutama ketua. Jadi nanti kami akan mengadakan pendekatan kepada setiap pengurus, mulai dari kita mencari tahu aktivitas sehari-harinya, kesibukannya, kemudian waktu luangnya di mana. Jadi nanti supaya kami bisa menyesuaikan. Kemudian nanti rencananya kita akan mengadakan evaluasi setiap bulannya. Jadi nanti ketika ada pengurus yang kurang aktif, kemudian jarang hadir, nanti akan ada evaluasi setiap bulannya. Iya. Gitu. Ada lintasan atau bayangan bahwa ini misalkan ada pengurus yang tidak kontribusi yang tidak sesuai dengan harapan, ada lintasan bahwa saya akan mereshuffle dia gitu loh. Ada lintasan begitu enggak? Pas ada ketika ya sekarang mau jabat ketua ini bocah enggak, ini anak enggak aktif yo, ini dengan alasan yang tadi kesibukan personal. Ada lintasan dievaluasi itu ya. Dievaluasi itu ada lintasan saya harus mereshuffle ini gitu. Atau mengganti ini gitu loh, mengganti orang ini. Kalau itu nanti ketika menemukan pengurus yang kurang aktif misalkan, maka nanti pengurus harian akan memusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya. Jadi nanti saya nggak menentukan keputusan sendiri, jadi nanti bareng-bareng bersama pengurus harian yang lainnya. Gitu. Wah, ini bijak sekali, minum dulu Mas Adit. Haus. Ini di sini santai aja. Jadi ya, memang ketika kita menjadi ini beratnya menjadi seorang pemimpin, ketua, beratnya menjadi seorang ketua, bahwa kita tidak bisa serta-merta memutuskan sepihak, tapi memang harus mengetahui sebab akibat dari kenapa dia tidak kontribusi, sehingga untuk memutuskan suatu putusan pun tidak berdasarkan apa ya bahasanya ya, tidak sepihak lah. Tadi memang itu keputusan terbaik gitu loh. Nah, bagi Mas Adit, walaupun ini baru berapa minggu lah dilantik ya, tapi ada belum atau sudah merasakan betapa beratnya jadi seorang ketua Dema atau belum? Kalau itu
Ya sudah ada pastinya. Sudah. Karena memang menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Pasti di awal-awal banyak tantangan, goncangan, pasti ada. Berarti sudah katakanlah sudah ada goncangan nih di awal-awal nih. Goncangan kayak gimana? Kalau menurut lu goncangan kayak gimana, Mas Adit? Ini belum 1 bulan kan ya? Iya, belum 1 bulan. Sudah goncangan yang seperti apa atau sudah hambatan seperti apa yang menyapa Mas Adit selaku ketua Dema gitu? Ya termasuk dari pengurus Mas sendiri. Karena kan emang sekarang perkuliahan memang kan ada luring, ada daring. Itu kan setiap pengurus yang ada di Dema itu ketika ke kampus kan itu berbeda-beda waktunya. Iya, benar. Nah itu yang membuat kami sulit untuk mengumpulkan pengurus tersebut. Karena kan berangkat kampusnya berbeda-beda. Kemudian ada kesibukan masing-masing. Intinya ada halangan-halangan yang membuat pengurus tidak bisa ke kampus. Oke. Berarti apa ya? Momen ketika yuk ngumpul semua itu memang menjadi hal yang untuk sekarangnya menjadi hambatan dari Mas Adit sendiri selaku ketua Dema, bahwa untuk ini kan di pertemuan awal-awal kan sangat urgent ngebahas program kerja, ngebahas planning kerja, skala prioritas dan lain sebagainya. Nah, mencakup hal itu, program kerja yang akan Mas Adit canangkan, program kerja atau rencana besar Mas Adit yang akan Mas Adit rencanakan itu, kalau tahu bocoran itu ada nggak? Kalau ada, kegiatan yang seperti apa gitu? Kalau untuk program kerja itu sudah ada beberapa rancangan, tapi yang akan kami kerjakan untuk di awal-awal itu pembenahan terlebih dahulu. Pembenahan di Dema, kemudian di Hima dan UKM. Baru nanti setelah pembenahan itu telah kita laksanakan, baru nanti kita ke program kerja. Dan kami nanti rencananya akan menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan. Dan itu akan menjadi pedoman bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di YIC Cirebon. Oke. Ya, menarik bahwa memang ingin apa ya tadi membahas ulang POK ya, pedoman organisasi kampus di kepengurusannya Mas Adit ini, dan ini bisa menjadi apa ya, dasar dari Dema, UKM dan Hima itu sendiri gitu loh. Dan pedoman POK itu setiap kampus itu megang biasanya, seperti itu kampus megang, dan Mas Adit ingin memperbaharuinya ya, yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, katakanlah seperti itu. Ini Mas, ngelihat kita ngobrolin ini di masa pandemi ya, di masa pandemi untuk seorang ketua Dema ini kan pasti sangat mengganggu. Salah satunya tadi untuk mengumpulkan teman-teman, selain tadi jam kuliah yang berbeda, dan ini jam kuliah yang berbeda juga kan gara-gara pandemi juga gitu loh kan. Gara-gara pandemi juga, nggak bisa dipungkiri gara-gara pandemi juga. Artinya di masa pandemi ini kan Mas Adit kan ingin fokus kepada intern Dema sendiri dulu ya. Itu dengan konsep kayak gimana Mas, kalau boleh tahu, dengan konsep kayak gimana? Jadi nanti pembenahan internal Dema nanti diawali dengan adanya upgrading. Nanti setelah upgrading, baru nanti kita adakan pembenahan setiap bagiannya, mulai dari ketua sampai kepada bidang-bidangnya. Oke. Jadi gitu. Upgradingnya ini, apakah ini kan mengingat kita lagi pandemi nih? Upgradingnya ini apakah kita aja teman-teman Dema melakukan daring atau luring? Katakanlah kedua konsep besar ini nggak bisa dipungkiri di era pandemi. Kami waktu hari Ahad kemarin sudah mengadakan rapat dengan rektor bahwa dalam waktu dekat kita akan mengadakan upgrading Dema dan juga workshop program kerja Hima dan UKM. Itu dalam waktu dekat
kita akan melaksanakan kegiatan tersebut, yang mana kegiatan tersebut tujuannya untuk membenahi serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam DEMA, HIMA, dan UKM. Oke. Jadi memang rektor pun sudah ngasih instruksi ya. Iya. Sudah ngasih instruksi ke DEMA bahwa ayo ngadain upgrading serta ngebahas program kerja serentak ya. Iya. Workshop serentak gitu loh. Oke, ini sangat sangat asik ditunggu karena memang kebanyakan orang, ini mohon maaf dulu saya, kebanyakan orang kampus dulunya STIC ini sekarang menjadi YIC ini kan bicara keorganisasian kan mohon maaf tidak begitu ada tapi tidak begitu meng-up. Tidak begitu meng-up, dan di ketua DEMA Mas Adit ini dengan instruksi rektor tadi sesuatu yang kayaknya baru juga dilakukan. Kayaknya ya. Iya, ini perlu konfirmasi nih dari Mas Adit. Itu baru juga ya? Iya, baru. Baru dilakukan di kepengurusan Mas Adit ya? ya? Baru tahun ini. Karena kan memang sekarang DEMA institut pertama. Jadi otomatis pembenahan itu awalnya dari sekarang gitu. Okay. Untuk kedepannya. Dengan melihat kondisi dan situasi yang ini sudah waktunya organisasi-organisasi DEMA, UKM, HIMA dan lain sebagainya bangkit ya, di YIC bangkit walaupun dulunya sudah ada, cuman perlu di-upgrade lagi ya, perlu di-up lagi sehingga eksistensi dari organisasi di sini bisa membumi lah, katakanlah bisa membumi seperti itu. Atap dulu. Oke, ini menarik. Jadi memang rektor pun sudah ngasih instruksi garis sangat gamblang, dan itu kalau boleh tahu bocoran waktunya kapan tuh Mas Adit? Kalau sesuai instruksi dari Pak Rektor itu sekitar tanggal 10 Desember. Waduh, 10 Desember. Ini tanggal pira itu? Bentar lagi. Udah 2 Desember. Iya, berarti 10 Desember. Iya. Itu rencananya dari Mas Adit sendiri ingin bicara di kegiatan upgrading ya, kita lebih fokus ke kegiatan upgrading. Pembicaranya atau narasumbernya itu rencananya orang-orang yang seperti apa, Mas Adit? Nanti pembicara itu dari pihak kampus yang jelas. Nanti dari wakil rektor, kemudian dekan dan kaprodi. Oke. Lumayan tuh. Lumayan pemateri. Dan ini apa sanksinya? Apa sanksinya ketika ada UKM atau HIMA tidak mengikuti upgrading ini? Ini menarik. Sanksinya bubarkan. Galak yakin Mas Adit. Ya apa sanksinya? Ya nggak bisa dipungkiri lah. Ini saya pikir perlu juga kita melakukan ketegasan seperti itu gitu. Perlu juga mengingat upgrading itu upgrading sangat perlu lah, sangat perlu. Apa sanksinya ketika ada organisasi ingin nyelutak ke organisasi ini malah nggak ikutan upgrading gitu? Apa sanksinya Mas Adit? Ketika ada HIMA ataupun UKM yang mungkin tidak bisa hadir nanti pas upgrading, itu nanti kami akan tanyakan terlebih dahulu apa penyebabnya. Kemudian nanti kita adakan evaluasi, dan nanti dari pihak DEMA akan mengadakan musyawarah dengan pihak HIMA dan UKM tersebut. Jadi kendalanya apa, kemudian nanti kita musyawarahkan cari jalan keluarnya bareng-bareng. Aduh, terlalu baik yakin. Ini terlalu baik Mas Adit. Kenapa nggak langsung aja SP gitu? Kamu nggak ini. Ya itu kan jelas garis instruksi rektor itu tuh. Ya, langsung aja kasih SP Mas Adit. Ini mungkin nanti masukan yang sangat parah. Mungkin nanti ke depannya nanti kan kita akan membuat pedoman. Supaya nanti di pedoman tersebut kita buat aturan-aturan yang berkaitan dengan HIMA dan UKM, supaya nanti HIMA dan UKM bisa berjalan sesuai pedoman dan bisa berjalan dengan efektif. Oke, jadi memang ketika ada salah satu atau salah dua UKM atau HIMA yang tidak mengikuti kegiatan upgrading ini, tadi Mas Adit ya ngajak ngobrol dulu secara baik-baik lah. Kalau saya kan langsung beleduk-beleduk tuman.
Coba ngobrol baik-baik hal apa yang menjadi tidak bisa hadir dan kenapa itu. Ini nanti setelah ada kesimpulan baru diputuskan sebuah putusan yang terbaik lah, enak di pihak organisasi dan himanya, enak juga di pihak demanya, kan itu. Dan sebenarnya kan ketika misalkan ini efek kedepannya kan ketika organisasi atau hima ini tidak mengikuti kegiatan upgrading itu, tidak mengikuti kegiatan upgrading, artinya kan nanti ini kan ketika proses mungkin akan mengalami kesulitan ketika menjalani proses organisasi tersebut. Akhirnya saya pikir makanya kenapa nggak tahu. Ini saya perlu konfirmasi juga dari Mas Adit, apakah memang kegiatan upgrading ini wajib diikuti semua UKM dan hima atau sifatnya ya tidak wajib gitu loh, tidak wajib. Untuk upgrading nanti yang akan kita laksanakan itu nanti seluruh pengurus demo wajib hadir, dan nanti setiap hima dan UKM itu ketuanya yang hadir. Oke, ketuanya. Jadi tidak semua pengurusnya, hanya ketuanya. Ketuanya saja ya, nggak apa. Oke, ketuanya ya. Nah misalkan ini menarik, akhirnya saya ada pertanyaan lagi nih. Ketika ada pengurus demo yang tidak hadir nih, apa yang akan Mas Adit lakukan di acara upgrading ini? Maksudnya acara upgrading mulai, tapi ada pengurus tema yang tidak hadir. Katakanlah sosialisasi kegiatan upgrading kan, saya pikir Mas Adit sudah mensosialisasikannya gitu loh, tapi masih belum bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Apa yang akan Mas Adit lakukan terhadap pengurus yang seperti itu? Ketika ada pengurus yang tidak mengikuti upgrading, itu kita lakukan pendekatan, kita tanyakan apa sebabnya tidak hadir, kemudian nanti kita evaluasi untuk kedepannya, dan nanti saya tidak sendirian, nanti saya melibatkan pengurus harian yang lainnya, dan nanti kami dari pengurus harian akan mengadakan musyawarah atau pendekatan dengan pengurus tersebut yang tidak bisa hadir. Terlalu baik Mas Adit, yakin ini terlalu baik. Aduh, karena saya pikir ini bertolak belakang gitu loh ya. Jadi kalau saya pikirkan, jadi memang di organisasi perlu kita kompromi, ya perlu kompromi, dan saya pikir kan titik kompromi. Tapi mau sampai kapan kita kompromi terus, mengingat ini agenda. Katakanlah suatu acara, katakanlah upgrading, ini kan sudah direncanakan sama Mas Adit jauh-jauh hari, sudah direncanakan juga, tapi masih ada yang belum mampu untuk menyempatkan waktunya untuk hadir gitu loh. Saya pikir kalau di teater, ini saya sedikit ngebuka, kalau di teater kalau yang seperti itu kan kartu peringatan, kartu kuning lah, kartu kuning. Misalkan alasannya tidak jelas, kayak misalkan maaf saya ada perlu, ini perlu apa gitu loh, perlu apa, ini kan masih perlu apa gitu loh, makan juga keperluan gitu loh. Tapi itu ini alasan-alasan yang tidak jelas, artinya alasannya itu yang akhirnya saya dan teman-teman teater menjadi tolak ukur ini mendapat SP atau enggak gitu loh. Kalau misalkan alasannya, oh maaf saya sibuk, ini kan masih tidak jelas juga kesibukan seperti apa. Wah saya ada acara keluarga yang kayak gimana. Nah artinya ada misalkan alasan-alasan itu, maaf saya ada perlu, ini kan ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Artinya ada sebuah, seujurnya saya, ada sebuah ketidakjujuran dalam proses berorganisasi itu. Makanya kalau saya pribadi, makanya ini bertolak belakang, Mas Adit terlalu baik ini, mau jadi wali kayaknya. Ini baru langsung ketua dewan langsung jadi wali murid. Iya artinya kan, saya pikir ketegasan seperti itu dibutuhkan juga gitu lah, dan ini yang menjadi prinsip saya dan teman-teman teater, ya lebih baik terbuka. Saya perlunya ini terbuka gitu loh Mas, terbuka. Jadi kita pun sebagai pelaku organisasi bisa memaklumi. Nah ini kan tahapan-tahapan memaklumi ini nih Mas, yang kadang kita sebagai pelaku organisasi itu sulit. Mungkin Mas Aditnya bisa, tapi orang lainnya belum tentu. Akhirnya muncul kecemburuan sosial. Apa yang akan Mas Adit lakukan ketika muncul kecemburuan sosial di kepengurusannya Mas Adit?
Kecemburuan sosial yang seperti apa misalnya? Ya misal, oh ini kok nggak sering datang. Ya ini yang aktif ya, katakanlah saya aktif. Ini Saru nggak sering datang, apa kok datang-datang cuma teka ngabisin panganan bae, ngabisin makanan aja. Nah, ketika ini kan udah menyerempet kepada kecemburuan sosial. Dan ketika Mas Adit mengetahui hal itu, ya kalau nggak tahu kan ya ongko-ongko be. Ketika Mas Adit mengetahui hal itu, apa yang akan Mas Adit lakukan? Misalkan ada satu pengurus yang aktif, kemudian ada kecemburuan sosial kepada pengurus yang tidak hadir misalkan ya. Tidak aktif. Dan jika itu diketahui, maka nanti saya dan pengurus harian itu akan mengevaluasi pengurus tersebut yang kurang aktif atau misalkan jarang hadir. Kita evaluasi, kemudian bisa saja nanti kita membuat sanksi atau menjatuhkan sanksi. Makanya seru nih. Nanti ketika ada pengurus yang jarang hadir rapat, kurang aktif, nanti pengurus harian akan mengevaluasi pengurus tersebut, kemudian bisa saja kita menjatuhkan sanksi. Makanya nanti kita pengurus harian akan membuat aturan-aturan untuk pengurus Dema supaya disiplin, taat aturan, dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Gitu. Oke. Asik nih, akhirnya kan ada kayaknya untuk memuaskan saya. Ada udah ini kan, saya menggiring apa ini ke saya, udah kasih sanksi. Gak tahu, jawaban yang sangat mengalah sekali. Ya, tadi memang menarik ngelihat, wah kalau apa ya, proses organisasi kan kompleks lah, banyak sangat sulit gitu loh, dari segi personal. Karena saya pikir gini Mas Adit, nggak tahu kalau Mas Adit memandangnya seperti apa ya. Organisasi banyak masalah itu sebenarnya bukan masalah organisasi gitu. Kalau bagi saya, tapi lebih kepada orang-orangnya membawa masalah pribadi ke organisasinya. Katakanlah Dema misalkan rapat, saya mengurus Dema, Mas Adit saya nggak bisa hadir karena sayanya lagi jualan katakanlah. Lah ini kan masalah pribadi saya, berarti saya belum selesai dengan masalah saya gitu loh. Nah akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa kebanyakan aktivitas organisasi permasalahan-permasalahannya itu dimunculkan dengan adanya permasalahan pribadi yang dituangkan ke organisasi itu. Mas Adit melihat hal seperti itu atau tidak? Katakanlah di pengalaman Mas Adit ketika berorganisasi. Ketika berorganisasi pasti ada saja yang pengurus yang emang mengaitkan masalah pribadi dengan masalah organisasi. Itu pasti ada aja. Iya. Dan itu tidak bisa kita singkirkan, pasti ada aja. Berat. Dan emang berat. Dan itu emang setiap pribadinya kan emang berbeda-beda gitu kan. Dan mungkin kita perlu ingatkan, perlu kita tegaskan kepada setiap pengurus bahwasanya jangan sampai masalah di luar organisasi dibawa masuk ke dalam organisasi. Karena itu bisa mengganggu aktivitas organisasi dan bisa mengganggu pengurus yang lainnya. Gitu. Ini Mas, apa yang Mas Adit harapkan dari kepengurusan yang Mas Adit susun di tahun 2020-2021 ya periodenya? Yeah. Apa yang Mas Adit harapkan dari pengurus-pengurus yang Mas Adit susun ini? Saya berharap pengurus Dema periode sekarang itu bisa lebih kompak, kemudian bisa lebih solid, bisa lebih kuat kerjasama dan kebersamaannya, dan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian saya berharap Dema sekarang bisa mengembangkan, menghidupkan, dan mengajukan hima dan UKM yang ada di kampus kita, serta bisa terus memajukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus kita. Gitu. Jadi tadi memang hal yang sangat mendasar ketika menjalani sebuah aktivitas organisasi, kebersamaan, kepercayaan, dan lain sebagainya, yang ini bisa menjadikan organisasi ini maju atau tidaknya itu kan dilihat dari aktivitas pengurusnya itu sendiri, ini punya kebersamaan atau tidak.
punya kesolidan atau tidak, punya kepercayaan atau tidak antar personal, katakanlah antar jabatan gitu. Kadang kan suka, wah apa sih yang begini, apa sih ya, ada aja yang begitu gitu. Nembek pirang menit. Oke, masih lama Mas Adit. Oke, soalnya kan saya masih banyak pertanyaan. Karena Mas Aditnya ini kan di pondok juga ya, kerja juga, jadi memang punya kesibukan yang padat. Tapi nyalon ketua DEMA, heran saya. Ini bagi waktunya gimana Mas Adit? Melihat aktivitas Mas Adit yang kerja, ngajinya, dengar-dengar saya ngajar gitu, ngajar sampai sore lah. Sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang, malamnya di pondok gitu loh, ada jeda dari jam 2 sampai jam 5, itu kan mungkin kerjain tugas atau apa. Itu kan ya secara waktu kan hitung-hitungan matematis ya, itu hitungan matematis. Gila ya, ini saya pikir waktu yang dipangkas berapa aktivitas pribadi, aktivitas kerja, aktivitas pondok, aktivitas kuliah, dan aktivitas organisasi. 5 kegiatan. Kalau dibagi 24 jam dibagi 5 pira? Ya semono lah. Iya, ini ngatur waktunya gimana Mas Adit? Jadi ini berkaitan dengan manajemen waktu. Iya. Jadi bagaimana kita mengatur waktu kita? Kapan kita di kampus, kapan kita kegiatan pondok, kapan kita ngajar, kapan kita aktivitas lain. Jadi ini berkaitan dengan manajemen waktu kita. Pintar-pintarnya kita bagi waktu. Jadi kita menyesuaikan diri kita, kapan waktunya di pondok, kapan waktunya di kampus, kapan waktunya di pekerjaan gitu. Jadi manajemen waktunya. Pernah ada perasaan gini nggak? Ini soalnya saya bukan sering ya. Ya sering lah, katakanlah sering punya perasaan, aduh, lagi males gitu loh. Nanti dulu deh untuk mengerjakan apa gitu loh, untuk mengerjakan suatu hal yang itu bukan untuk diri saya, katakanlah kuliah atau kegiatan organisasi, kayak misalkan pembuatan surat proposal dan lain sebagainya. Kalau kuliah yang ngerjain tugas, ada karena saking kelelahannya, udah nanti lagi deh, karena nggak ada. Atau itu, bahkan udahlah nanti saya nggak ngerjain lah. Gitu. Ada nggak punya perasaan seperti itu? Kalau itu pasti ada. Ada pernah. Karena mungkin saking lelahnya, saking capeknya. Gitu. Jadi ketika ada pekerjaan ditunda dulu gitu. Oh, bahasa ditunda enggak bahasanya Mas Adi kan ditunda. Kalau saya kan tidak mengerjakan gitu. Ada, astagfirullahaladzim. Jangan ditiru guys, tiru Mas Adit, pekerjaannya ditunda. Tapi nggak tahu nundanya sampai kapan. Oke. Artinya tetap melakukan kewajiban lah ya. Iya. Tetap melakukan kewajiban tugas, entah tugas kuliah, entah tugas organisasi, tugas kerja juga, apalagi ngajar kan lumayan juga. Iya. Kata kekuatan. Iya. Artinya banyak juga Mas Adit yang memang mahasiswa kampus IAIC ini untuk tidak aktif di organisasi karena memang hal itu. Banyak, saya mau ikutan ini sebenarnya, tapi sayanya kerja dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Artinya dengan Mas Adit menjadi ketua DEMA kan artinya ada sosok yang memang ya itu bukan alasan gitu loh. Ya Mas Adit kan secara tidak langsung kan secara tidak langsung mengatakan itu bukan alasan loh. Itu bukan alasan. Misalnya kerja mondok juga, aktivitas pondok juga, aktivitas kuliah itu ya sudah wajar gitu loh. Ingin menjawab itu bukan menjadi alasan. Ya aktif aja gitu loh. Jangan membenturkan dengan aktivitas kerja dan lain sebagainya dengan tadi solusi manajemen waktunya yang tepat kan gitu, artinya seperti itu. Oke. Minum dulu Mas Adit, barangkali mau minum. Oke, dan apa ya, berarti Mas Adit sudah semester? Sekarang semester 5. Semester 5 berarti di kampus IAIC 2 tahun atau 3 tahun? Kurang lebih 2 tahun lagi. Apa yang Mas Adit rasakan kuliah di sini, keenakan apa? Ini katakan keenakan apa yang memang Mas Adit rasakan ketika kuliah sudah 3 tahun di kampus IAIC ini? Mungkin ketika perkuliahan di kelas, karena mungkin kita bisa banyak teman gitu. Bahkan sampai satu kelas itu seperti keluarga gitu. Kebersamaannya
terus solidaritasnya. Kemudian di organisasi juga sama. Di organisasi kita juga seperti halnya keluarga gitu. Jadi kebersamaannya, kekeluargaannya, solidaritasnya itu benar-benar sangat kuat. Jadi katakanlah itu yang membuat Mas Adit betah sampai semester 5 kuliah di IAIC. Hal itu, hal kebersamaan antar teman kelas, kebersamaan dan kekeluargaan di ranah keorganisasian ini yang membuat Mas Adit betah ya. Oke, kalau sedikit kita agak jauh, apa ya? Apakah ini menurut Mas Adit ya? Apakah kampus IAI Cirebon ini secara kualitas mahasiswa ya, secara kualitas mahasiswa bisa disamakan dengan kualitas universitas tinggi lainnya? Ini menarik. Kalau menurut saya kualitas mahasiswa IAI Cirebon jika dibandingkan dengan kampus lain kan. Iya. Dari segi prestasi bisa saja karena mahasiswa kita ini sudah banyak yang berprestasi. Bahkan kemarin itu mahasiswa IAT semester 3 itu juara tingkat internasional. Juara apa tuh? Juara karya ilmiah bahasa Inggris. Dari IAT. Ya guys. Dan masih banyak mahasiswa yang lain yang sudah berprestasi di luaran sana. Itu yang ikut apa bahasa Inggris ya juara 3 itu saya tuh. Kacau. Aduh. Oke, berarti malah saya baru tahu ada yang ikut kejuaraan bahasa Inggris juara 3 itu. Artinya itu kan salah satu. Dengar juga ini yang saya pernah dengar itu ada lomba tilawatil Quran apa itu. Saya pernah dengar juga itu. Juara 2 atau juara 1 saya lupa itu. Yang tingkat apa? Nasional, kalau nggak salah tingkat nasional itu. Saya pernah dengar juga tapi nggak tahu ya apa salah dengar atau gimana gitu. Tapi ya juara baca Quran lah yang begitulah. Ya nasional kalau yang saya tahu itu dari IAT. Dari IAT itu ada yang hafidhoh 2 orang. Itu emang sudah nasional, bahkan internasional. Kemudian ada juga di kaligrafi, itu dari IAT juga. Kacau guys, IAT kacau ini. Aduh. Tarbiyah ke suara lah. Iki bayaknya apa? Cari ayat. Sabar baik. Kalah berarti sama IAT. Usuluddin ya IAT itu ya? Iya, sulit. Oke. Jadi iya. Artinya memang Mas Adit yang bilang bahwa ya sudah mampu dibandingkan melihat prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Dan ini 10 menit lagi guys. Kayaknya yang terakhir nih Mas Adit. Sekaligus nanti closing statement lah. Apa yang Mas Adit harapkan? Kalau tadi kan dari pengurus temanya. Sekarang dari seluruh mahasiswa IAIC, apa yang Mas Adit harapkan sebagai, karena nggak bisa dipungkiri Mas Adit ya wakil mereka. Wakilnya para mahasiswa IAIC. Apa yang Mas Adit harapkan dari mahasiswa-mahasiswi IAIC di tahun Mas Adit menjadi ketua DEMA? Harapan saya mahasiswa IAIC Cirebon bisa bersaing dengan mahasiswa yang lainnya. Kemudian terutama dalam hal prestasi akademik maupun non akademik. Saya berharap mahasiswa IAIC Cirebon di dalam akademik, dalam perkuliahan itu bisa berprestasi, kemudian di dalam non akademiknya, dalam minat dan bakat yang dilatih dalam UKM itu bisa berprestasi. Kemudian saya berharap juga mahasiswa IAIC Cirebon bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Oke. Tadi pertanyaan terakhir dari saya sekaligus closing statement dari Mas Adit. Nah, dari closing statement Mas Adit kan secara tidak langsung kan itu kan Tridharma perguruan tinggi ingin diterapkan bersama mahasiswa-mahasiswi IAIC. Apa aja Tridharma perguruan tinggi itu tinggal searching aja di Google. Saya lupa.
Ya pasti mahasiswa sebagai agen of change gitu lah. Itu yang saya ingat itu sih. Yang lainnya wallahu a'lam bishawab. Lupa saya. Oke, gitu aja Teater Geni Bincang-Bincang. Terima kasih Mas Aditya Kuswanto yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Mas Adit untuk hadir di Teater Geni Bincang-Bincang. Oke, terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Dan jangan lupa subscribe, terus klik juga notifikasinya, terus sebar juga linknya, dan jangan lupa komen, like, dan lain sebagainya agar channel YouTube Teater Geni ini terus berkembang. Oke guys, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Woro. Oke.